Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan sehat sehingga kita bisa masih berdiri di atas tanah yang Allah ridhoi ini. Dan salawat serta salam mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Ya, tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam sebagai tugas UAS. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa yang saya temukan untuk tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Insinyur Agus Siswanto MAI Triple A IG. Hello, I'm Fitri Angelina. Hi, let me introduce myself. I'm from Bekasi. I will present 3 examples of case of ethical violation that occurred in companies. Hopefully, we can listen from this incident and enjoy listening to my presentation. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya akan menerangkan apa saja sih yang akan kita bahas pada kali ini. Di sini poin pertama, why? Kenapa? Kenapa bisnis harus beretika? Itu adalah pertanyaan yang pertama kali saya belajar etika bisnis. Yang kedua, what? Itu etika bisnis. Yang ketiga, kita akan mempelajari kasus-kasusnya. Pertama ada kasus Kenneth Lay, kedua ada Conrad Black, yang ketiga ada kasus Dennis Kozlowski. Yang keenam ada quote. Lanjut. Nah, ya, yang pertama, kenapa bisnis itu harus beretika? Sebenarnya bukan hanya pebisnis, tapi kita setiap manusia, setiap orang juga harus memiliki prinsip yang beretika. Seorang pengusaha wajib mempelajari contoh kasus pelanggaran etika. Karena dari dia mempelajari kasus-kasus itu, dia tuh bisa menganalisis agar dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga dia tuh terhindar dari perkara-perkara yang menyesatkan dia atau perkara yang menjerumuskan dia. Nah, secara umum, etika bisnis dimaknai sebagai nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran dalam berbisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bisnis, menciptakan rekam kerja bisnis yang baik, dan memperluas jangkauan usaha. Namun, sayangnya, masih ada beberapa pengusaha yang curang dan tidak peduli dengan adanya etika dalam bisnis. Padahal, apabila melaksanakan etika bisnis dengan benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pengusaha dengan pelanggan, pengusaha dengan pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti pengusaha dengan karyawannya sendiri. Itu harus juga ada etikanya, karena jika karyawan itu betah, maka effort dan skill kemampuan bekerjanya juga pasti akan membantu perusahaan kita. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita lihat ke slide saya. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi yang pertama, kenapa sih pebisnis harus beretika? Dan korelasi apa bisnis dan etika itu? Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika.
dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sejarah dengan kehidupan Islam. Jadi, di kehidupan Islam, semua tuh mencakup adanya Islam. Kita tidak boleh memisahkan antara pekerjaan dengan Islam, bisnis dengan Islam, atau keseharian muamalah dengan Islam. Islam itu inti dari kehidupannya. Kemudian, Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk memenuhi akhlak manusia. Seperti Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kita bisa belajar dari sirah-sirah ataupun dari buku-buku manapun itu yang diterangkan bahwa Rasulullah itu memiliki keutamaan akhlak, memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemudian, Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Jadi di Eropa, negara-negara Eropa itu memisahkan antara kehidupan dan ibadahnya, kehidupan dengan Tuhannya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Di sini Islam itu dalam berbisnis dia bukan mengutamakan materialisme atau mengutamakan harta ataupun profit, tapi yang diutamakan adalah kemaslahatan yang dimana semua orang tuh bisa mengambil ibroh dan bisa mengambil manfaat darinya. Sehingga tolak ukurnya adalah kemaslahatan bersama, bukan hanya sebagai profit untuk bisnis itu sendiri. Kemudian, ya. Kemudian apa itu etika bisnis? Etika bisnis itu adalah tak peduli wirausaha tersebut berskala kecil atau besar, hal yang penting adalah pelaku usaha harus menerapkan etika bisnis dalam menjalankannya. Nggak peduli, walaupun kamu itu baru merintis, misalkan baru usaha kecil-kecilan, baru mulai berdagang, baru punya modal nih berapa, 100.000. Kita beliin ini deh, bahan-bahan buat bikin cilok, buat bikin apa namanya, piscok. Nah, walaupun dari situ, walaupun usaha kecil, perintisnya kecil, kita juga harus menggunakan etika dalam berbisnis. Misalkan apa? Misalkan etika dalam kita membeli, membeli kepada pedagang lain. Kita sebagai pebisnis membeli bahan-bahan. Kita harus apa? Kita harus jujur. Jujur dalam bertransaksi. Kemudian nanti dalam saat penjualan kita harus juga mengetahui kita harus menjual berapa nih. Terus habis itu kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara harga pelanggan satu dengan yang lainnya. Kita harus adil. Kemudian, menurut Velasquez, dalam buku Etika Bisnis Era Milenial karya Erwin Asidah, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Kemudian, tanpa adanya etika dalam berbisnis, persaingan antara perusahaan bisa menjadi tidak sehat. Konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan terjadi, ataupun munculkan praktik monopoli perdagangan. Jadi, tanpa adanya etika bisnis ini, banyak pihak yang dirugikan. Misalkan, jika pebisnis itu tidak beretika, maka pebisnis itu bisa melakukan hal apa saja yang menguntungkannya. Misalkan, dia mempunyai bukan lawan, tapi mempunyai perusahaan yang juga yang juga berbisnis sama dengan perusahaannya. Dia bisa saja melakukan kecurangan, misalkan dia menggunakan misalkan dia mencuri data rahasia melalui orang atau itu kan juga merugikan orang lain. Sementara di Islam sendiri itu tidak boleh merugikan orang lain. Atadlimu wala tudlamu, janganlah kalian menzalimi dan dizalimi. Nah, kemudian sebenarnya kasus apa aja sih
yang sudah terjadi selama ini. Sebagai pebisnis, kita juga harus mengetahui kasus-kasus apa saja yang saat ini yang sudah terjadi, sehingga em, kasus itu tuh bisa yang namanya bisa menjadi pembelajaran untuk kita selanjutnya. Yang pertama, ada kasus Kenneth Lay, mantan CEO Enron. Kejatuhan Enron dan pemenjaraan beberapa anggota kelompok kepemimpinan merupakan salah satu pelanggaran etika yang paling mengejutkan dan banyak dilaporkan sepanjang masa. Hal ini tidak hanya membuat perusahaan bangkrut, tapi juga menghancurkan Arthur Andersen, salah satu firma audit terbesar di dunia. Jadi bukan hanya Enron yang bangkrut, tapi juga salah satu firma audit terbesar di dunia itu. Nah, ceritanya itu pada 2001, Komisi Sekuritas dan Bursa SEC mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki praktik akuntansi Enron. Setelah beberapa tahun pertanyaan diajukan oleh analis dan pemegang saham, pengungkapan dan penurunan nilai yang diakibatkan oleh perusahaan mengurangi kepercayaan investor dan peringkat kredit perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan pada bulan Desember 2001. SEC mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan kepada Lay, mantan CEO Jeffrey Scaling, CFO Anders Weston, dan lainnya karyawan berpangkat tinggi. Tuduhan tersebut terkait dengan manipulasi aturan akuntansi secara sengaja dan menutupi kerugian dan kewajiban perusahaan yang sangat besar. Lay dan Skilling diadili bersama atas 46 tuduhan, termasuk pencucian uang, penipuan bank, perdagangan orang dalam, dan konspirasi. Kemudian, Skilling divonis bersalah atas 19 dakwaan dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara yang pada tahun 2013 dikurangi menjadi 14 tahun. Dan dia dibebaskan pada tahun 2009. Lay dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan penipuan dan menghadapi hukuman hingga 45 tahun penjara. Namun, dia meninggal pada tahun 2006, 3 bulan sebelum sidang hukumannya. Investigasi terhadap skandal Enron menghasilkan Kongres mengesahkan Sarbanes-Oxley Act untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Jadi, laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan pemegang saham. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan tersebut. Antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya, serta memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Jadi di sini kesalahannya tuh udah terlihat pelanggaran etikanya dari memanipulasi keuangannya. Di sini juga melakukan pelanggaran karena dia tidak beretika dalam melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak tertentu seperti pemegang saham, terus kepada pemerintah dan kepada biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan kan dia ada laporan keuangan per 3 tahun nanti di up di Google atau di link-link perusahaannya. Jadi dia sudah melakukan tindak kebohongan terhadap laporan keuangannya atau kita bisa sebut dimanipulasi. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark to market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai dasar bukan pada nilai bukunya. Praktik pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis bukan berdasarkan profit sebenarnya. Jadi ini dilaporkan pada proyeksinya, pada bukan berdasarkan pada profit yang dia dapat. Kemudian di sini sudah jelas kalau misalkan kesalahannya adalah memanipulasi datanya, manipulasi keuangannya, sehingga perusahaan itu bangkrut bahkan membawa salah satu firma audit terbesar. Kemudian ada kasus Conrad Black pendiri Hollinger International.
Apakah kalian tahu, ternyata kasusnya adalah Conrad Black dari Kanada mendirikan Hallinger Inc., perusahaan induk Hallinger International, pada pertengahan 1980-an. Dengan membeli saham pengendali di Daily Telegraph, sebuah surat kabar Inggris, dengan sejumlah pembelian lainnya selama 15 tahun berikutnya. Hollinger menjadi salah satu grup media terbesar di dunia. Sebagai CEO Hollinger International, Black memiliki kendali besar atas keuangan perusahaan. Dewan direksi mengkonfrontasi Black pada 2003 tentang pembayaran yang diberikan perusahaan kepadanya dan empat direktur lainnya dalam kisaran 200 juta dolar. Dewan memanggil SEC untuk menyelidiki validitas pembayaran dan transaksi akuntansi yang dibuat untuk mempertemukannya. Tuduhan diajukan terhadap Black antara lain karena penipuan kawat, penggelapan pajak, pemerasan, dan menghalangi keadilan. Pada 2007, Black dinyatakan bersalah atas 4 dari 13 dakwaan terhadapnya dan dijatuhi hukuman 78 bulan penjara, di mana ia menjalani 42 bulan penjara. Ia dibebaskan pada tahun 2012 karena Presiden Trump mengampuninya pada 2019. Nah, di sini sama. Kalau ini tuh dia CEO-nya ini dia melakukan transaksi keuangan kepada dirinya sendiri dan kepada 4 pemegang sahamnya. Secara tidak langsung ini tuh penggelapan dana. Dia melakukan pembayaran yang dimana itu tidak diketahui untuk tujuannya, sehingga dewan direksinya itu melaporkannya kepada memanggil SEC untuk menyelidiki validitas pembayarannya. Nah, ada satu lagi tentang satu kasus lagi, kasus Dennis Kozlowski, mantan CEO Tyco. Kozlowski, CEO Tyco, sebuah perusahaan keamanan dan elektronik besar, juga tertangkap basah megang kas perusahaan. Pada 2002, Dewan Direksi menemukan bahwa Kozlowski dan Mark Schwartz, CFO perusahaan, telah mengambil bonus dan pinjaman tidak sah sebesar 600 juta dolar. Masih tanda ya, tentang harta. Orang-orang tersebut antara lain dituduh melakukan pencurian besar-besaran dan penipuan sekuritas. Jaksa mendakwa Kozlowski telah membayar pesta mewah apartemen di Manhattan, tirai kamar mandi senilai 6.000 dolar, dan perhiasan mahal dengan dana perusahaan. Sidang pertamanya pada 2004 menghasilkan pembatalan persidangan. Namun, pada 2005 ia dijatuhi hukuman 8 hingga 25 tahun. Setelah menjalani hukuman 8 tahun, dia dibebaskan pada 2014. Jadi ujian terbesar pada saat ini adalah masih dunia. Sehingga dari ketiga kasus ini kita bisa mengambil intinya bahwa seorang pebisnis juga harus memiliki etika, yang dimana dia harus memperhatikan etika terhadap karyawannya, terhadap tindakan harus apa yang dia ambil, sehingga dari berhati-hati mengambil tindakan, dia bisa meminimalisir dan tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Di sini yang kasus pertama pun dia memanipulasi keuangan. Itu sudah melanggar etika dalam melaporkan laporan arus kas atau melaporkan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dia memanipulasi atau menipu publik, pemerintah, dan lain-lain, dan khususnya menipu para pemegang saham. Kemudian sehingga banyak kalangan yang dirugikan. Kemudian tadi kasus yang kedua, kasus Conrad pun seperti itu. Dia ternyata mengirim sejumlah uang kepada dirinya dan 4 dewan direksi, sehingga di situ bisa dicurigai tentang adanya suap menyuap dan ataupun tidak ada kredibilitas dalam transaksi tersebut, sehingga banyak yang dirugikan, sama dari pihak terutama pemegang saham lagi ya, karena dia akan mengurangi
mengurangi retained earning, sehingga di bagian dividen nanti bagiannya tuh akan lebih kecil daripada yang seharusnya. Kemudian merugikan perusahaan yang dimana perusahaan itu pun memiliki karyawan. Kemudian sehingga saat perusahaan ini bangkrut, banyak sekali yang dirugikan. Seperti karyawan, staf-staf lainnya, dan pemegang saham. Sehingga itu akan menzalimi pada kehidupan orang lain. Kemudian, kenapa sebentar, terus kenapa sih apa? Nah, terus kenapa kita nih harus menjaga yang namanya dengan harus menjaga etika. Karena dengan kita menjaga etika, keseimbangan semuanya akan terjaga kepada masyarakat menerima contoh beretika untuk masyarakat itu sendiri dengan menyediakan sarana umum ataupun kayak taman untuk bisa taman komplek ataupun apapun itu, sehingga masyarakat tuh dengan kehadiran perusahaan itu bisa menerima, atau istilahnya tidak dirugikan juga, tapi ada impact yang dimana masyarakat itu dapat mendapatkan hasilnya juga gitu. Terus habis itu juga, dan dari masyarakat itu juga tidak boleh dirugikan, misalkan pencemaran lingkungan dan lain-lain. Itu juga kita harus meminimalisir tentang pelanggaran-pelanggaran itu, tentang limbah-limbah dan sebagainya, sehingga kita bisa diterima dalam masyarakat. Kemudian dalam etika dengan karyawan itu sendiri juga kita harus menunjukkan bahwa kita nih bahwa pebisnis pemimpinnya ini bisa mengayomi dan bisa memberi motivasi, terutama itu, sehingga kinerja pada karyawan itu sehingga kinerja itu membaik dan profit ataupun apapun itu juga membaik, sehingga kita juga yang kena imbasnya, kita yang mendapat impact-nya kembali lagi ke kita. Kemudian etika kenapa etika dalam Islam itu, dan kita harus juga memperhatikan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, karena Islam itu sangat mengatur yang diperbolehkan ataupun tidak. Nah, dengan selaras dengan materi manajemen laba dalam perspektif Islam, yang kasus yang pertama tadi itu sangat mempengaruhi dalam manajemen labanya. Sebenarnya bukan kasus pertama saja, tapi pertama, kedua, dan ketiga semuanya mempengaruhi manajemen labanya, karena otomatis ada pengurangan kas di sana, sehingga manajemen labanya pun juga berubah. Terakhir dengan kesimpulannya, kita bisa belajar dari kasus-kasus ini. Semoga kita bisa terhindar dari praktik-praktik bisnis yang ilegal, dan kita tetap berada pada jalur yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Seperti kita pebisnis juga harus perhatikan, kita dalam transaksi atau apapun itu kita tidak boleh menggunakan goror, riba, dan maghrib, maisir, riba, goror, sehingga sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, quote-nya tadi yang terakhir quote itu saya cuma menyampaikan bahwa bahwa hindarilah maghrib bukan sholat maghrib, tapi maisir,
doror, dan riba. Semoga pemaparan saya bisa menjadi tolak ukur dan bisa mengambil ibroh dari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.